Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Setiawan Husin, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil laporan observasi audit sistem informasi yang telah saya laksanakan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi tingkat kematangan manajemen risiko TI menggunakan kerangka kerja COVID 2019 pada domain APO 12 dengan studi kasus di PT Telkom Akses Gorontalo. Audit ini dilaksanakan secara langsung pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin. Mari kita mulai dengan pembahasan dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Kita semua tahu bahwa di era digital saat ini infrastruktur teknologi dan komunikasi yang andal, cepat dan aman bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. PT Telkom Akses Gorontalo memegang peran krusial sebagai tulang punggung konektivitas di seluruh provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, stabilitas jaringan mereka adalah prioritas utama. Namun, dalam operasionalnya terdapat risiko-risiko nyata yang senantiasa mengancam stabilitas tersebut. Kita bisa membaginya menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama, risiko fisik seperti terputusnya kabel fiber optik akibat galian jalan, cuaca khas daerah tropis, hingga risiko overheat pada perangkat STO akibat gangguan suhu pada ruangan. Yang kedua, ancaman cyber seperti penyebaran malware di internal komputer, monitoring hingga eksploitasi celah keamanan jaringan yang dapat menghentikan layanan secara logis. Jika manajemen gagal melakukan mitigasi, dampaknya sangat fatal, mulai dari kerugian finansial akibat downtime, jatuhnya reputasi perusahaan, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan. Dari urgensi inilah audit manajemen risiko ini sangat penting untuk dilakukan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah utama yang ingin dijawab dalam audit ini. Yang pertama, bagaimana tingkat kematangan tata kelola manajemen risiko TI di PT Telkom Akses Gorontalo jika diukur dengan COVID 2019 khusus domain APO 12. Yang kedua, sejauh mana kesesuaian antara kebijakan tertulis dengan praktik aktual di lapangan berdasarkan metode observasi shadowing. Yang ketiga, rekomendasi konkret apa yang bisa kita berikan untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih optimal. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari audit ini adalah mengukur tingkat kematangan APO 12, memvalidasi langsung implementasi keamanan di lapangan melalui shadowing, serta merumuskan usulan perbaikan yang konstruktif bagi perusahaan. Agar audit ini berjalan terfokus dan akurat, kami menetapkan ruang lingkup yang jelas. Fokus standar kami batasi secara spesifik pada kerangka kerja COVID 2019 domain APO 12. Lokasi dan objek observasi dilakukan di area operasional Telkom Akses Gorontalo, khususnya di ruangan STO atau Sentral Telepon Otomat, ruang server, area jaringan, serta perangkat kerja milik staf. Metodologi yang kami gunakan adalah MMA atau Maturity Model Assessment dengan skala penilaian 1 hingga 5, yang kemudian kami lakukan validasi silang secara langsung menggunakan checklist observasi visual atau shadowing. Seluruh aktivitas pengambilan data lapangan ini diselesaikan pada tanggal 19 Juni 2026. Sekarang mari kita masuk ke bab 2 mengenai landasan teori. Framework utama yang kami gunakan adalah COVID 2019 yang dirilis oleh ISACA. Berbeda dengan versi sebelumnya, COVID 2019 jauh lebih fleksibel dan dapat disesuaikan atau tailor dengan ukuran, model bisnis, serta profil resiko unik organisasi.
COVID 2019 juga bertindak sebagai jabatan yang sangat baik untuk menyelaraskan kebutuhan manajemen eksekutif di tingkat atas, isu-isu teknis TI di level menengah, serta risiko bisnis secara keseluruhan. Dalam strukturnya terdapat 5 area utama tata kelola dan manajemen TI, yaitu EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Penelitian ini secara khusus menyelami area APO, Allegiance, Plan and Organize, tepatnya pada proses APO 12, Manage Risk. Untuk mengukur kapabilitas manajemen risiko tersebut, COVID 2019 menggunakan skala tingkat kematangan dari level 1 sampai 5. Skala ini membantu kita menetapkan kondisi aktual saat ini atau as is, menuju kondisi target yang diharapkan atau to be. Di level 1 inisial, di mana organisasi sadar akan adanya resiko namun penanganannya masih bersifat reaktif dan tanpa SOP. Di level 2 manajemen risiko mulai diterapkan, tetapi masih sangat bergantung pada inisiatif individu masing-masing staf. Level 3 definite. Proses telah terstandarisasi dengan SOP resmi yang wajib dipatuhi secara organisasi. Di level 4 kuantitatif. Kepatuhan dan efektivitas diukur serta dipantau secara berkala menggunakan indikator kinerja kuantitatif. Di level 5 optimizing, tingkat tertinggi di mana budaya sadar resiko telah melekat erat dan terus dievaluasi demi perbaikan yang berkelanjutan. Pertanyaannya, di manakah posisi Telkom Akses Gorontalo saat ini? Mari kita lihat metodologi pengujiannya terlebih dahulu. Metodologi yang saya terapkan dalam audit tata kelola ini bersifat evaluatif deskriptif. Kami tidak hanya ingin melihat kebijakan di atas kertas, tetapi ingin memotret langsung keselarasan desain kebijakan tersebut dengan implementasi tertulis teknis di lapangan. Saya menggabungkan 2 pendekatan utama. Yang pertama adalah kuesioner MMA. Saya melakukan wawancara terstruktur dan diskusi terpadu bersama rekan-rekan admin dan support menggunakan instrumen 10 pertanyaan. Evaluasi manajemen risiko berdasarkan COVID 2019 APO 12. Yang kedua adalah observasi lapangan, yaitu shadowing. Ini adalah metode validasi yang sangat kuat. Kami mengamati langsung 3 area kontrol krusial. Yang pertama, kontrol akses fisik lingkungan kerja. Yang kedua, kontrol perilaku penggunaan operasional. Dan yang ketiga, kontrol bukti fisik kebijakan atau artifact risk. Dalam menentukan apakah suatu level kapabilitas tercapai atau tidak, COVID 2019 menggunakan standar persentase pemeringkatan sebagai berikut. N atau no achieve 0% hingga 15%. P atau partially achieve dari 16% hingga 50%. L largely achieve dari 51% hingga 85%. Dan F fully achieve dari 86% hingga 100%. Aturan ketat dari COVID menyatakan sebuah level kapabilitas baru dinyatakan tercapai secara mutlak apabila seluruh atribut atau aktivitas pada level tersebut minimal bernilai L atau largely achieved. Memasuki bab 4 mengenai hasil dan analisis, mari kita kenali profil singkat objek audit kita. PT Telkom Akses didirikan pada 2012 di tanggal 12 Desember dengan visi mulia menjadi World Class Access Network Service Company. Khusus untuk cabang Gorontalo, mereka memegang tanggung jawab yang sangat besar terhadap stabilitas komunikasi regional. Di dalam operasionalnya terdapat aset-aset dengan tingkat risiko sangat tinggi atau high risk asset
yang memiliki fokus pengawasan kami meliputi ruang sentral telepon otomat atau STO, perangkat server dan switch core jaringan, infrastruktur daya cadangan seperti genset dan UPS berkapasitas besar, hingga hak akses terhadap Network Management System atau NMS. Inilah inti dari hasil audit kami. Kami merumuskan 10 pertanyaan kontrol manajemen resiko dan mencocokkannya dengan kondisi lapangan. Beberapa temuan penting yang mencapai nilai sempurna atau full achieve 100%, antara lain kerahasiaan hak akses NMS secara individual yang sangat disiplin, di mana tidak ada kebiasaan tukar-menukar akun antar teknisi. Tidak ada pemisahan hak akses atau segregation of data yang mutlak antara akun CS dengan teknisi lapangan. Kepemilikan profil risiko tertulis risk register yang sangat lengkap, serta sistem mitigasi risiko fisik STO yang sangat aman dari kebakaran dan lonjakan listrik. Di sisi lain, terdapat beberapa area yang mendapatkan rating largely achieved 80% seperti keharusan mengubah kata sandi berkala yang belum terotomatisasi secara tersentral, serta frekuensi pelaksanaan evaluasi disaster recovery test yang belum dirutinkan kembali. Mari kita bedah rekapitulasi penilaian ini pada slide berikutnya. Berdasarkan hasil kalkulasi seluruh parameter COVID 2019 APO 12, PT Telkom Gorontalo saat ini berada pada matuari level 4,5 atau predictable. Angka ini menunjukkan tata kelola risiko mereka sangat matang, terukur, disiplin, dan terfasilitasi lewat temuan shadowing kami. Namun untuk menuju kesempurnaan di level 5.0 atau optimizing, terdapat gap mirror sebesar 0,5. Setelah dianalisis, celah atau gap 0,5 ini bersumber dari 3 hal. Yang pertama, kebijakan perusahaan kata sandi yang belum dipaksa terkunci secara otomatis oleh sistem pusat secara periodik. 2. Penguncian port USB pada PC monitoring utama belum terpusat menyeluruh, serta stimulasi atau disaster recovery test yang dijadwalkan belum rutin secara periodik. Risiko utamanya jika celah ini dibiarkan, ada potensi kelengahan operasional lokal serta risiko keterlambatan respon teknis saat menghadapi bencana jaringan skala besar. Oleh karena itu, kami mengajukan 3 rekomendasi strategis. Yang pertama, otomatisasi kebijakan kata sandi, melakukan integrasi kebijakan terpusat atau grup polis. 2. Penerapan device control terpusat untuk memblokir port USB di perangkat pemantau utama. Dan yang ketiga, rutinitas jadwal disaster recovery test yang terdokumentasi dengan baik. Untuk merealisasikan rekomendasi tersebut, kami telah menyusun roadmap peningkatan kapabilitas selama 3 tahun ke depan untuk PT Telkom Akses Gorontalo. Yang pertama, di tahun 2026, fase perbaikan teknis. Fokus utama adalah menyelesaikan perbaikan teknis jangka pendek atau otomatisasi kata sandi dan pemblokiran port USB. Target minimal kita adalah mengamankan posisi di level 4.5 plus. Di tahun 2027, fase standarisasi. Kami mendorong pelaksanaan disaster recovery test atau DRT secara berkala dan terdokumentasi, serta mulai mengintegrasikan metrik kepatuhan ke dalam Key Performance Indicator atau KPI staff. Targetnya naik ke level 4.8.
Di tahun 2028, fase optimizing. Manajemen risiko bukan lagi sekedar kepatuhan teknis, melainkan telah melekat sebagai budaya inovasi dan peningkatan tata kelola yang berkelanjutan untuk mencapai kesempurnaan mutlak di level 5.0. Sampailah kita pada bagian kesimpulan. Ada 4 poin utama yang dapat diringkas dari hasil audit ini. Yang pertama, tata kelola manajemen risiko TI APO 12 di PT Telkom Akses Gorontalo berada pada tingkat yang sangat baik, yaitu di capability level 4.5. Yang kedua, hasil observasi shadowing memfasilitasi tingkat keselarasan yang sangat tinggi antara kebijakan tertulis dengan praktik nyata di lapangan. Ketiga, gap minor sebesar 0,5 bersumber dari sistem otomatisasi kata sandi, penguncian USB, dan jadwal rutin uji simulasi bencana. Keempat, kami telah merancang roadmap taktis 3 tahun dari 2006 sampai 2028 guna menutup celah tersebut menuju level 5.0. Simpulan akhir dari saya, PT Telkom Akses Gorontalo sangat sukses menerapkan risiko TI dengan standar yang sangat tinggi. Penyempurnaan minor pada area-area yang saya rekomendasikan akan mengukuhkan ketahanan teknologi informasi dalam jangka panjang. Demikian pemaparan laporan observasi audit sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Terima kasih dan wassalam.